Tapi saya mau ke Bunda Korla dulu ya. Nah, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum. Nah Bunda, kalau Bunda klik ada bintang di ujung sini, ini kan diklik, akan keluar merujuk kepada kitab Matius pasal 27. Di sini di Matius pasal 27 digenapi oleh siapa? Yaitu Yesus. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Setelah itu Yesus mati, Bun. Itu gimana maksud ceritanya? Saudara, sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan, pemberitaan kematian Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sangat penting dalam iman kekristenan. Dan hebatnya, seorang ustazah atau seorang muslimah memberitakan Injil kepada saudara seimannya, yaitu Ibu Carlo yang juga seorang muslim. Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali di dalam kasih-Nya. Sahabat, kita akan menonton sebuah video yang menurut saya cukup luar biasa. Bagaimana ibu ustazah ini atau ibu seorang muslimah ini dengan semangat sekali memberitakan Injil, memberitakan kematian Tuhan Yesus kepada saudara seiman, seislam dia, sahabat. Ya, saudara seimannya, karena yang dia beritakan ini kepada Ibu Carlo. Ibu Carlo itu seorang muslim, sahabat. Yang lebih hebatnya, dia katakan bahwa kematian Yesus itu telah dinubuatkan dalam kitab Mazmur. Kita tonton videonya, sahabat. Saya bacakan kitab mereka. Dalam kitab Mazmur pasal 69 nomor 21, mereka percaya bahwa kitab perjanjian lama adalah nubuatan digenapi oleh Yesus. Saya kasih datanya. Nah, ya. Mazmur pasal 69 ya. Tapi saya mau ke Bunda Korla dulu ya. Nah ini ya. Nah, coba Bunda, saya tunjukkan datanya ini. Ini Bunda baca. Ini kalau Bunda mau download aplikasi ini adalah terjemahan baru dari LAI. Nih, saya tunjukkan datanya sama Bunda. Nih, saya tunjukkan datanya. Nah, ini kan Mazmur pasal 69 nomor 21, di sini ter-22 tulisnya. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum. Nah Bunda, kalau Bunda klik ada bintang di ujung sini, ini kan diklik, akan keluar merujuk kepada kitab Matius pasal 27. Di sini di Matius pasal 27 digenapi oleh siapa? Yaitu Yesus. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Setelah itu Yesus mati, Bun. Itu gimana maksud ceritanya? Nah, jadi gini, saya ceritakan. Jadi di dalam kitab Mazmur itu, jadi teman-teman kita Kristen itu percaya cerita tentang bahwa Yesus akan turun, Yesus akan menjadi penebus dosa, itu sudah diramalkan di dalam kitab perjanjian lama. Nah, dalam Mazmur 69:22 itu dituliskan, dipenuhi di dalam Matius. Tahu saudara, sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan, pemberitaan kematian Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sangat penting dalam iman kekristenan. Dan hebatnya, seorang ustazah atau seorang muslimah memberitakan Injil kepada saudara seimannya, yaitu Ibu Carlo yang juga seorang muslim. Kita salut, kita harus bangga melihat ibu muslimah ini, sahabat. Dia rela download Alkitab, dia sampaikan Injil kepada saudara seimannya. Bayangkan, sahabat, tanpa amplop, tanpa persembahan kasih, tanpa yang lain-lain, motivasi yang lain, dengan sukarela ibu ini pun memberitakan Injil tentang kematian Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pernah mati kepada seluruh umat manusia. Dan saya percaya, dan saya sangat percaya, sahabat, sebentar lagi ibu ustazah ini akan percaya bahwa Yesus bangkit, naik ke sorga. Jadi hebatnya lagi, dia katakan ada nubuatannya loh, katanya gitu ya, ada nubuatannya. Jadi kita tahu bahwa kematian Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Dan ibu muslimah ini menyampaikan itu kepada saudara seimannya. Dan saya percaya, saudaraku, Roh Kudus akan bekerja dalam ibu muslimah ini. Salut saya, saudaraku. Ya, salut. Terima kasih buat ibu ustazah telah rela-rela memberitakan Injil. Ya, saya percaya pemberitaan Injil yang ibu sampaikan tidak akan sia-sia. Maka akan semakin banyak orang percaya dari kalangan saudara seiman ibu. Karena begini, bu muslimah ya,
Kalau kita yang pergi ke masjid, kita yang langsung menemui saudara seiman ibu, sudah pasti beresiko. Pasti. Kenapa? Ya bisa kita dituduh islamisasi, kita bisa dituduh memberitakan kitab lain kepada yang bukan Kristen. Karena itu beresiko ibu, memberitakan kitab yang tidak dia imani kepada orang yang tidak mengimani kitab tersebut. Beresiko bisa kena pidana. Tetapi kalau ibu yang memberitakan, itu bisa, karena ibu saudara seimannya. Salut saya. Dan ini adalah tanda-tanda bagaimana kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, sebagaimana dinubuatkan ya di dalam kitab Injil Matius. Yuk kita buka sahabat, dalam firman Tuhan di dalam Matius 24 dikatakan di sini sahabat, kita mulai di ayat yang ke-10 mulai ya. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Jadi orang akan keluar dari kekristenan, tinggalkan Yesus, dan hidup mereka akan penuh kebencian sahabat. Dan kita lihat itu faktanya terjadi ya. Ketika orang keluar dari Kristen, maka hidupnya hanya membenci saja sahabat. Dan ayat 11 dikatakan di sini, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya, ini juga tergenapi sahabat ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tidak ada lagi belas kasihan sahabat. Dingin hatinya sahabat. Ya, dingin. Kedurhakaan pun bertambah. Yang dulunya orang tuanya tidak pernah dikatakan kafir, ketika dia tinggalkan Yesus, maka menjadi kafirlah orang tuanya, abangnya, adiknya, saudara-saudaranya, karena tidak mau mengikuti penyesatan tersebut, karena tidak mau mengikuti nabi palsu tersebut sesuai dengan isi Alkitab ini ya. Dan mereka memiliki kasih yang dingin. Yang dulunya mereka tidak gemar menggeruduk orang, mempersekusi orang, setelah tinggalkan Yesus, maka mereka akan gemar menggeruduk orang, mempersekusi orang. Bahkan kejadian-kejadian yang kita lihat ya, bagaimana mereka gemar memenjarakan orang. Tidak ada lagi kasih sahabat. Yang ada adalah kejahatan balas kejahatan. Persekusi mereka akan lakukan, kekejaman akan mereka lakukan. Kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan dianggap sebuah gerakan-gerakan pembelaan terhadap Tuhan mereka, pembelaan terhadap agama mereka. Kasih mereka akan menjadi dingin. Karena apa? Karena mereka tinggalkan Yesus. Ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi puji Tuhan, kita adalah orang yang bertahan ya sampai kesudahannya, maka kita akan diselamatkan. Dan yang kerennya lagi sahabat, sesuai dengan yang disampaikan Ustazah tadi, tergenapilah firman Tuhan Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Dan Injil akan diberitakan sahabat di seluruh dunia, di segala tempat, kepada semua orang, baik yang percaya, baik yang tidak percaya. Jadi siapapun bisa dipakai orang sahabat. Baik mereka yang sudah tinggalkan Tuhan, bisa saja mulut mereka dipakai Tuhan untuk beritakan Injil. Ya, kalau kita mungkin ya tidak bisa memberitakan Injil kepada orang yang beda agama dengan kita. Mungkin kita akan mengalami persekusi atau dianggap nanti menjadi islamisasi gitu ya. Tetapi kalau dari kalangan mereka yang beritakan Injil, tidak mungkin umat mereka marah sahabat. Makanya Tuhan pakai mulut lidah mereka memberitakan Injil bahwa Kristus telah mati bagi semua orang. Dan saya sangat percaya bahwa ibu ini juga nanti akan percaya bahwa Yesus juga bangkit dan naik ke surga. Jadi pemberitaan kematian Yesus Kristus adalah sesuatu yang sangat penting dalam iman Kristen sahabat. Dan ibu ini, kita lihat ya, ibu Ustazah ini tidak malu-malu memberitakan Injil kepada saudara seimannya. Diberitakan Injil, dia tidak mengenal lelah sahabat. Padahal tanpa persembahan kasih, tanpa amplop, dia rela beritakan Injil kepada saudara seimannya bahwa Kristus telah mati. Ada nubuatannya, katanya begitu ya, ada nubuatannya. Jadi kematian Kristus bukan hanya karangan-karangan manusia, bukan hanya omongan doang, tetapi memang sudah dinubuatkan. Dan ibu ini, ibu Ustazah ini percaya, dan dia beritakan kepada saudara seimannya bahwa Kristus mati juga buat dia. Haleluya. Nah, kita sudah melihat tadi ya dalam kitab Injil Matius bagaimana pemberitaan Injil itu akan disiarkan ke seluruh dunia, maka akan tiba kesudahannya. Itu keren sekali. Jadi saya melihat ya, apapun yang mereka lakukan, baik memberitakan Injil dalam keadaan baik, baik memberitakan Injil dalam keadaan tidak baik, tetapi kata Rasul Paulus,
Ya, firman Tuhan dikatakan di dalam Filipi 1 ayat 18 sampai 19. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi jelas sahabat yang terkasih ya, mau Kristus pun diberitakan dengan maksud baik, ada Kristus diberitakan dengan maksud palsu, ya tidak mengapa, kata Rasul Paulus. Nah, tidak mengapa, tetap nama Yesus diberitakan, mau Injil pun diberitakan dengan maksud jahat, tetap kabar baik yang disampaikan. Dan kabar baik tidak akan pernah menjadi kabar buruk, sahabat. Sekalipun yang memberitakan itu orang jahat, ketika kabar baik disampaikan, maka kabar baik itu akan tetap kabar baik, tidak akan menjadi kabar buruk. Jadi begitu sahabat, Injil adalah kabar baik bagi seluruh dunia. Jadi sahabat yang terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.